Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Menara Garut pada saat pagi hari ini. Pada saat kesempatan yang indah pagi hari ini tuh kita mau bersama-sama lagi kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, yang dimana sudah saat pagi hari ini kita sudah sampai di dalam kitab Markus, dimana saya akan membawa dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-40. Di sana nanti kita akan membahas dalam satu perikop, namun kita akan membacakan satu ayat pokoknya. Markus pasal 4 ayat yang ke-40, firman Tuhan berbunyi, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?'" Di sini bila kita melihat judul perikopnya, di sana angin ribut diredakan. Kita tahu bersama kisah ini, di mana di sini membahas tentang murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus saat terjadinya badai tofan yang melanda perahu yang mereka tumpangi. Nah, bila kita melihat di sini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Karena bila kita kembali lagi di ayat-ayat yang sebelumnya, murid-murid Yesus sangat panik, bahkan mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka merasa takut? Kenapa mereka panik? Bila kita melihat ayat yang ke-37, di sana firman Tuhan berkata, "Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air." Inilah salah satu yang membuat para murid-murid Tuhan Yesus merasa takut, merasa panik. Karena saat itu keadaan mereka sedang ada di lautan, di mana di sana dikatakan bahwa lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Kita tahu bersama bagaimana keadaan laut ketika badai tofan datang melanda, itu sangat terombang-ambing dan sebagainya. Nah, maka setelah itu murid-murid langsung menjumpai Yesus yang sedang tidur di buritan. Bila kita melihat juga di ayat yang ke-38 bagian B, di sana dikatakan bahwa maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Di sini pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Karena di mana di ayat sebelumnya mengatakan bahwa perahu yang mereka tumpangi itu terkena badai tofan yang sangat dahsyat. Nah, di sini murid-murid datang menjumpai Tuhan Yesus, mereka bertanya, "Apakah engkau tidak panik dengan keadaan yang seperti ini?" Bila kita melihat di sini, Tuhan Yesus bukan dia tidak peduli kepada murid-muridnya, bukan dia tidak mau menolong murid-muridnya, namun kita melihat murid-murid itu tidak menyadari bahwa dengan jelas Yesus ada bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Bila kita lihat ayat yang ke-36, di sana dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa, kita garis bawahi kalimat ini, membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan mereka, dengan para murid-muridnya pada saat itu. Namun kenapa murid-murid ini merasa takut, merasa tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus ada menolong kehidupan mereka. Malah mereka katakan, apakah Tuhan itu tidak peduli dengan mereka? Apakah Tuhan itu membiarkan mereka itu binasa? Tuhan itu peduli. Pada saat itu terjadinya taufan yang dahsyat tersebut, di sana Yesus merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh para murid-muridnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah Yesus panik? Tentu tidak. Yesus tidak panik sama sekali. Karena apa? Karena dia tetap tenang, karena dialah yang memegang segala kendali situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat atas alam ciptaan yang dia ciptakan, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dia yang sudah mengambil kendali, termasuk situasi apapun yang sedang dihadapi dalam kehidupan kita, misalkan seperti yang dihadapi, yang dialami oleh para murid-muridnya. Tuhan sudah mengambil kendali itu semua, namun kita melihat para murid-murid Tuhan Yesus tidak yakin, tidak percaya bahwa kehidupan mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka malah ketakutan, mereka malah panik. Karena terjadinya tofan yang sangat dahsyat yang menimpa perahu mereka. Nah, oleh sebab itu, jika saat ini kehidupan kita
sedang mengalami situasi yang sama seperti para murid-murid Tuhan Yesus, merasa takut, merasa gelisah, merasa khawatir dan sebagainya, situasi yang menakutkan sekalipun, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang dahsyat, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia yang hanya satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia satu-satunya pribadi yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dia bukan hanya sanggup mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan dalam kehidupan kita, tapi dia juga sanggup menolong kehidupan kita saat kita menghadapi badai topan sekalipun, menghadapi kesusahan sekalipun dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Nah, dari pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41 ini, di sini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah cerita tentang angin ribut diredakan dari murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan dan sebagainya. Kita dapat belajar dari mereka. Yang pertama itu kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita tahu bersama murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang mengenal, mengetahui pribadinya Tuhan Yesus. Bukan berarti mereka tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Namun kita melihat sampai timbulnya pertanyaan Tuhan Yesus di pasal yang ke-40 ini kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Itu jadi pertanyaan juga dalam kehidupan kita saat kita mengalami ketakutan. Apakah kita masih ingat bahwa Tuhan itu selalu menolong kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, apakah kita tetap terus percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita? Apakah kita tetap terus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita? Mari kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan. Bukan berarti murid-murid Tuhan Yesus ini tidak punya iman yang teguh kepada Tuhan, namun mereka tidak yakin, tidak percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal sudah jelas-jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus itu berserta dengan mereka dalam satu perahu tersebut. Namun mereka merasa takut, mereka merasa khawatir saat terjadinya badai yang dahsyat. Jangan kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Padahal mereka orang terdekat, mereka orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Namun mereka masih merasa takut. Nah, saat terjadinya badai topan yang dahsyat melanda perahu mereka, saat itu mereka merasa panik. Di sini mereka masih meragukan kuasa Tuhan dan perlindungan Tuhan terhadap mereka. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, sehingga mereka di pasal yang ke-41 di sana dikatakan bahwa mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bila kita melihat di ayat yang ke-39, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu bangun. Kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi murid-muridnya? Di sana Tuhan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Apa yang terjadi? Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh seketika. Sungguh luar biasa dan dahsyat Tuhan kita. Pertolongannya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, mari kita serahkan kepada Tuhan segala ketakutan kita. Kita percaya, kita imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan poin yang kedua di ayat yang ke-40 ini juga mengajarkan kita supaya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat saja murid-murid Tuhan Yesus, orang terdekat Tuhan Yesus. Mereka saja bisa merasa takut, merasa khawatir, apalagi kita. Oleh sebab itu, kita harus menyadari dari firman Tuhan pada saat pagi hari datang kepada kita, supaya kita terus mengandalkan Tuhan, supaya kita terus percaya teguh kepada Tuhan, dan kita menyadari hidup kita tanpa Tuhan itu tidak mampu. Kita terus mau membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu